Indonesia akan mengalami perubahan luar biasa, teman sekalian. Anda nanti lihat aja ada interval 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya, Indonesia akan mengalami perubahan yang mungkin sangat mendasar, sangat mengakar dan sangat substansial maupun signifikan gitu ya. Rajanya itu nanti. Sekarang orangnya sudah ada. Ya. Nah, itu nanti perubahannya bisa sampai ke tata negara, perubahan cara berpikirnya rakyat dan seterusnya. Dan MAIA akan menjadi salah satu pasukan di jantungnya itu. Jadi sekarang saya mau tanya teman-teman sekalian, dari Nur Muhammad sampai kan Adam sampai sekarang kan belum 20 milenium mas, less than 20 milenium saya. Jadi baru aja Nabi Adam baru kemarin itulah. Makanya jangan bangga jadi turunan Nabi Muhammad, saya turunan Adam ya. Awakmu kabeh juga. Kita lebih Habib tingkat lebih tinggi kan gitu kan. Gitu ya. Ojo muring-muring ya. Nah, kita singkat aja Indonesia 1945, ndak usah Mojopahit, ndak usah Rakai Pikatan, ndak usah Ratu Sima, ndak usah yang dulu-dulu. Mulai 45 aja sampai sekarang gitu. Pertanyaan saya, Mas Tri. Sebenarnya ketika kita menjadi negara dari kumpulan kerajaan-kerajaan sejumlah 213 kerajaan di seluruh Nusantara pada waktu itu, terus kita menjadi negara republik diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45, itu kita sudah masuk globalisasi atau belum? Waktu itu sudah ada globalisasi atau belum? Secara nilai aja, secara pemikiran tadi itu sudah ya. Nah sekarang menurut sampean, menurut Anda semua, ini saya mau tanya Mas Yan, Tri, Ali sama Fahmi ya. Indonesia itu sebenarnya sudah pernah siap belum masuk globalisasi? Apa kepeksa mergo iki ono perang anyar iki juruse gak ero iki apa wis pokoke ngasak kae wis pokoke ditabrak ngono kan gitu ya. Jadi kita itu kan sebenarnya belum, menurut Anda tadi kan belum siap untuk berada di tengah medan perang global tadi itu. Nah, berarti sekarang pertanyaan kedua adalah sebenarnya apa saja yang dibutuhkan oleh negara, oleh rakyat, pemerintah dan manusia secara spesifik ya, untuk bisa bergabung ke dalam dan bisa bertahan atau bisa berfungsi positif di dalam perang global itu. Itu harus kita cari bersama. Oke, kalau negaranya harus gimana? Saya ingin katakan kepada Anda bahwa Indonesia akan mengalami perubahan luar biasa, teman sekalian. Anda nanti lihat aja ada interval 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya, Indonesia akan mengalami perubahan yang mungkin sangat mendasar, sangat mengakar dan sangat substansial maupun signifikan gitu ya. Jadi misalnya sekarang Mas Yan tadi mengeluh soal demokrasi dan seterusnya ya. Sekarang faktanya demokrasi tapi kan sebenarnya kan itu kan oligarki dan aristokrasi bergabung dengan konglomerasi gitu, dengan birokrasi kan gitu kan. Terus kalau kerajaan kan dijelek-jelekin kan. Bagaimana sekarang kalau kerajaan, rajanya itu bukan berdasarkan nasab siapa, keturunan siapa, tapi raja itu berdasarkan orang yang paling mengerti masalah dunia dan bagaimana memimpin bangsanya untuk bisa mengantisipasi globalisasi, terutama setelah hadirnya AI itu. Rajanya itu nanti. Sekarang orangnya sudah ada. Ya. Nah, itu nanti perubahannya bisa sampai ke tata negara, perubahan cara berpikirnya rakyat dan seterusnya. Dan MAIA akan menjadi salah satu pasukan di jantungnya itu. Ya. Karena kita kan sampai hari ini kan tidak siap toh. Ojo menengok globalisasi, modernisasi gak siap kok gitu. Secara mayoritas ya gitu loh. Sampai hari ini mungkin universitas-universitas juga tidak siap-siap amat untuk masuk ke perang modern, perang globalisasi dan seterusnya itu ya. Apalagi sampai soal AI tadi itu ya. Jadi kita kan tidak siap. Nah sekarang menurut Anda apa saja harus kita himpun, apa saja yang diperlukan oleh
manusia dulu, terus rakyat, artinya kumpulan manusia dalam sebuah negara, dan oleh pemerintah dan oleh negara itu sendiri. Kalau negara berarti kan konstitusinya, algoritma, kekuasaannya, pengelolaannya dan seterusnya. Itu apa saja yang diperlukan. Itu kita cari bersama. Nek gak aja sinau bareng kon. Malah takon AI nggo. Malah takon apa? Ah iya. Malah takon iku lho, ndasmu kon iku. Jadi, teman sekalian itu harus kita rumuskan bersama. Dan menurut Anda maknya di mana posisinya? Sekarang misalnya gini. Tadi siapa yang Fahmi yang mengatakan bahwa kita ini negara nomor 4 penduduknya terbesar di dunia, dan we can live together peacefully for more than 20 years gitu kan. Nah, sekarang saya tanya, kalau Ma'iyah ini menyumbang peace apa Ma'iyah itu menenangkan atau bikin ribut? Jadi itu didaftari apa saja. Misalnya gini, tadi Fahmi ngomong kegembiraan. Yang Anda capai di sini, Anda pulang dari sini sedih, apa stres, apa gembira, di sininya gembira apa tidak. Saya bahkan menemukan Ma'iyah dimanapun itu bukan hanya gembira, bahagia. Sampai wong tuwek loh mas, wong tuwek di Rio di mana yang kemarin, masya Allah, wong tuwek melok ngene mas. Wes ikine wis kari loro tahun itu ngene. Artinya itu bahagia beneran. Jadi kita menjadi anak-anak, kita menjadi manusia sejati, yaitu bayi gitu loh. Kalau peradaban bisa membawa manusia ke roh bayi, maka dia berhasil kan gitu kan. Karena bayi itu tanpa ilmu aja bisa keluar dari ibunya kok. Apa kuliah dulu dia kursus carane lahir kan enggak toh. Tekniknya ya apa metune iki sikil kusik tandas kusik kan gitu kan. Itu di luar akal manusia, dan Anda jangan hitung dengan akal manusia. Makanya jangan menuhankan apapun yang wilayahnya di level kedua. Maka kita sudah punya jawaban secara manusia. Meskipun secara rakyat kita harus memperlebar resonansi Ma'iyah sedemikian rupa, karena Ma'iyah secara regeneratif juga alhamdulillah ini. Jadi ini KC kan tahun 2000 mas. Kalau pada bulan 1993, ya. Kalau mau coba syafaat di Jogja itu 1999, jadi lebih tua dari KC ya. Terus di beberapa tempat yang lain itu kan regenerasi terus dari mbahnya sampai cucunya. Bahkan sudah cicit mas. Jadi saya Ma'iyahan di Mandar itu sekarang Sulawesi Barat ya. Itu sejak tahun 81 mas. Sebelum ada Ma'iyah yang resmi ini. Dan itu sampai cucunya punya menantu itu masih sama saya sampai sekarang gitu ya. Jadi ketika tadi ada yang bilang di belakang tadi, Cak Nun kok awet muda, ndasmu nah, gitu. Ya, cak awet muda. Arek-arek ya Allah, cangkeme ya. Awet muda ya apa. Jadi pokoknya itu harus kita cari. Nah, kita selama ini kesiapan kita berapa persen dari faktor-faktor atau unsur-unsur anasir-anasir yang sudah kita daftari. Sekarang pun random dikit bisa. Jadi misalnya untuk global, to go globally, ya, to go globally, apa yang harus Anda bawa, apa yang harus Anda siapkan, apa yang harus Anda punya, gitu ya.